Halo, balik lagi sama saya Robiatul Adawiyah. Di 3 April 2020 kali ini saya akan membahas mengenai corona dan kelaparan yang urgensinya terhadap ketahanan pangan di dalam keluarga. Kita tahu bahwa umat manusia pada saat ini di dunia sedang mengalami musibah yang luar biasa, yaitu krisis secara global. Yang barangkali boleh saya bilang, krisis secara global ini kita alami di generasi kita, termasuk saya. Nah, sejak bermulanya muncul virus COVID-19 di Wuhan, Cina pada awal 2020 kemarin, yaitu bulan Januari, kemudian menyebar di berbagai negara. Kemudian di 11 Maret 2020 WHO menetapkan bahwa virus COVID-19 ini adalah pandemi secara global. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan negara kita, yaitu di Indonesia? Di Indonesia muncul COVID-19 itu pada tanggal 2 Maret 2020. Yang bagi saya, ada apa? Kenapa saya bilang ada apa? Kenapa pemerintah seakan-akan berleha-leha begitu saja? Ketika muncul di Wuhan, kita menganggap enteng bahwa itu nggak akan terjadi di Indonesia. Tapi ketika sekarang sudah menyebar, bagaimana dan apa yang akan dilakukan pemerintah? Nah, inilah yang menjadi perdebatan bagi kita. Bukan saja perdebatan bagi di meja istana, bukan saja perdebatan bagi di meja Senayan, tapi juga di meja-meja warkop, di meja-meja tempat kita beristirahat, dan lain hal sebagainya. Kemudian, apa sih kebijakan yang dilakukan sama pemerintah yang saya pahami pada saat ini yang sudah dikeluarkan untuk menangani COVID-19, yaitu isolasi nasional dan pemberdayaan masyarakat? Bagi saya, dua arah ini menjadi ketentuan yang udah masuk ke dalam undang-undang kekarantinaan wilayah. Namun kemudian ini tidak dilakukan secara masif. Kenapa kemudian? Isolasi nasional dan kemudian pemberdayaan masyarakat, artinya ada dua arah yang lahir, yang datang dari pemerintah maupun dari masyarakat. Sayangnya, kita melihat bahwa adanya kebijakan tidak sesuai dari daerah maupun dari pusat, antara dari provinsi maupun dari pusat itu sendiri, yang kemudian akhirnya kita masyarakat untuk melakukan pemberdayaan masyarakat itu pun sendiri bingung. Bagaimana untuk kita memberdayakan diri sendiri di dalam rumah misalnya, padahal kita masih tahu bahwa pekerja informal, orang yang masih membutuhkan pekerjaannya sehari-hari dari pendapatannya, lalu kemudian kita yang tidak bisa bekerja di dalam rumah, mesti harus keluar rumah. Itulah yang mesti kita pikirkan, yang akhirnya ketahanan pangan bagi keluarga itu menjadi urgensi mestinya. Bagi siapa? Bagi pemerintah, yang meskipun saya mengerti bahwa COVID-19 ini menyentuh semua variabel, baik dari ketahanan pangan, ekonomi, sosial, maupun politik itu sekalipun. Namun kemudian saya ingin menggarisbawahi, ada dua hal urgensi yang mesti dilakukan secara dua arah, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Apa itu? Yaitu adalah keterbukaan secara global dan juga solidaritas humanistik. Apa maksudnya? Keterbukaan global yaitu pemerintah. Pemerintah adalah orang yang mempunyai otoritas penuh dalam penyelenggaraan, dalam mengawasi dan juga menyejahterakan bagi rakyatnya, khususnya di negara kita, yaitu Republik Indonesia. Lalu kemudian ada solidaritas humanistik. Ini bersifatnya humanis. Bagi siapa? Bagi kita masyarakat. Maka ketika otoritas sudah dilakukan oleh pemerintah, masyarakatlah yang harus patuh terhadap pemerintah. Sayangnya hal ini dianggap sepele oleh pemerintah. Kita tahu bahwasanya adanya ketidakkompakan di antara pemerintah, adanya ketidaksinambungan antara daerah dan juga pusat, yang kemudian bagaimana kalau masyarakat ingin patuh terhadap pemerintah bila pemerintahnya saja tidak menunjukkan kekompakan bahkan keseriusan. Akhirnya kita berdebat politik di sini antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, kelompok yang menginginkan dengan solusinya sendiri dan kelompok yang lain yang ingin dibenarkan dengan solusinya. Saya kira kita tahu bahwa banyak usaha yang harus kita lakukan sampai kita harus tahu mana yang akan bisa selesai dan doa mana yang bisa dikabulkan. Artinya itulah persoalan untuk kita memperbanyak antara doa dan usaha. Nah, dalam keterbukaan global dan juga solidaritas humanistik inilah pemerintah dan masyarakat harus melakukan gotong royong sebagaimana yang menjadi misi bagi negara kita sendiri sejak awal berdirinya ada hingga sekarang.
Saya mengibaratkan seperti kita main catur. Kalau orang main catur itu harus punya strategi, strategi bertahan dan strategi menyerang. Bagaimana cara negara kita mempertahankan untuk tidak menyebarkan virus ini secara menyebar, dan bagaimana secara kita untuk melawan yang benar-benar ini sifatnya itu langsung konkret terhadap masyarakat. Masyarakat bisa saja diam di rumah dan memenuhi apa yang sudah menjadi otoritas dari pemerintah. Tapi apakah pemerintah sempat berpikir bagaimana kehidupan kita di rumah yang tidak bisa mendapatkan uang kalau tidak keluar rumah? Itulah yang menjadi urgensi bagi kita. Tolong pahami tentang ketahanan pangan bagi kita, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi individu. Karena lagi-lagi Indonesia kaya akan nasionalismenya, Indonesia kaya dengan sosialnya, dan Indonesia kaya dengan budayanya sendiri. Kalau pemerintah memahami bagaimana budaya, sudah pasti pemerintah juga paham bagaimana disiplinnya budaya bagi kita semua. Itu terakhir dari saya. Terima kasih banyak.